Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang teori keputusan atau decision theory. Jadi ini adalah learning objective yang akan saya sampaikan untuk materi hari ini. Jadi teori keputusan atau decision theory adalah salah satu cabang statistik ya yang mengevaluasi dua atau lebih alternatif keputusan dalam menghadapi masa depan. Jadi bagaimana sebuah keputusan itu ditentukan gitu ya. Dan probabilitas akan digunakan untuk meramalkan kemungkinan atau kejadian di masa depan ini. Jadi sesuai namanya ya, fokus dari decision theory ini adalah pada proses pengambilan keputusan dan secara eksplisit mencakup imbalan yang mungkin dihasilkan dari pemilihan alternatif keputusan tertentu. Jadi kalau kita bandingkan dengan classical statistics atau statistik klasik ya, karena memang statistik klasik ini berfokus pada perkiraan parameter seperti populasi, kemudian membangun confidence interval, kemudian melakukan uji hipotesis. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang statistical decision theory yang sebenarnya ini masuk dalam Bayesian statistik, dia lebih fokus pada penentuan keputusan mana dari serangkaian alternatif yang mungkin. Dan dari alternatif yang mungkin ini dipilih yang paling optimal. Misalnya di sini adalah Ford Motor Company harus memutuskan apakah akan membeli kunci pintu rakitan untuk truk Ford F150 F150-nya ya, atau membuat dan juga merakit kunci pintu di pabriknya di Louisville, Kentucky. Jadi di sini pilihannya adalah apakah dia harus memproduksi sendiri atau bisa membeli gitu ya. Nah, jika penjualan truk F150 meningkat, akan lebih menguntungkan untuk memproduksi dan merakit bagian. Jika tingkat penjualan turun, akan lebih menguntungkan untuk membeli kunci yang sudah dirakit. Di sini, si Ford Motor Company ini harus membuat keputusan apakah dia harus membuat atau membeli kunci pintunya. Contoh yang lainnya adalah misalnya Banana Republic mengembangkan lini baru jaket hujan musim panas yang sangat populer di daerah cuaca dingin di sebuah negara ya. Misalnya Banana Republic ini ingin membeli commercial television time, jadi dia ingin membeli waktu untuk proses komersil di acara NCAA Basket Final. Jika kedua tim yang bermain di pertandingan tersebut berasal dari daerah hangat di negara ini, diperkirakan hanya sebagian kecil penonton yang akan tertarik dengan jaket tersebut. Namun pertarungan antara dua tim yang berasal dari iklim dingin akan menjangkau sebagian besar penonton yang mengenakan jaket. Sehingga di sini apakah Banana Republic ini harus membeli commercial television time atau tidak? Itu juga salah satu dari decision theory. Dalam decision theory terdapat tiga komponen ya dalam menentukan decision mana yang bisa diambil. Yang pertama adalah pilihan yang tersedia atau the available choices atau juga bisa dikatakan alternatifnya. Yang kedua adalah keadaan alam atau the states of nature yang tidak berada di bawah kendali pembuat keputusan ya. Yang ketiga adalah imbalannya atau payoff. Jadi kalau kita berbicara tentang alternatif ya, atau the available choices, tadi ya pilihan yang tersedia bagi pengambil keputusan. Misalnya tadi untuk contoh yang the Ford Motor, misalnya dapat memutuskan untuk membuat dan merakit kunci pintu di Louisville, atau dapat memutuskan untuk membelinya daripada memproduksi sendiri. Kemudian misalnya untuk yang Banana Republic memiliki dua alternatif periklanan, apakah untuk membeli waktu televisi komersial atau tidak, atas dasar pilihan yang penontonnya tadi. Sedangkan untuk state of nature atau keadaan alam, misalnya tadi ya peristiwa masa depan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi keadaan alam yang sebenarnya terjadi berada di luar kendali pengambil keputusan. Jadi contohnya misalnya The Ford tidak tahu apakah permintaan akan tetap tinggi untuk F150, atau misalnya Banana Republic tidak dapat menentukan apakah tim cuaca hangat atau cuaca dingin akan bermain di final bola basket NCAA. Yang ketiga adalah payoff. Jadi kalau tadi kan payoff itu adalah imbalan dari pengambilan keputusan itu. Jadi sebuah hasil jadi atau sebuah payoff tadi diperlukan ya untuk membandingkan setiap kombinasi dari alternatif keputusan dan keadaan alami. Contohnya misalnya The Ford Motor mungkin memperkirakan bahwa jika merakit kunci pintu di pabrik Louisville,
dan permintaan truk F-150 rendah, hasilnya akan menjadi 40.000. Namun sebaliknya misalnya jika ia membeli kunci pintu yang sudah dirakit dan permintaannya tinggi, imbalannya diperkirakan mencapai 22.000 US dollar. Nah, itu kan berarti dia perlu membandingkan ya antara 40.000 dan 22.000. Contoh yang lainnya misalnya tadi ya yang Banana Republic perlu memperkirakan imbalan untuk pembelian waktu televisi komersial dengan mempertimbangkan perkiraan audiens potensial untuk jas hujannya. Berkaitan dengan payoff tadi atau imbalannya itu bisa dibandingkan ya di dalam payoff tabel. Jadi payoff tabel ini adalah daftar semua kemungkinan kombinasi alternatif keputusan dan keadaan alamnya atau the state of nature. Dengan adanya tabel pembayaran atau payoff tabel ini kita bisa tahu gitu ya alternatif-alternatifnya yang bisa kita ambil. Nah, kemudian dengan adanya payoff tabel, kita bisa memperkirakan expected payoff-nya atau nilai moneter yang diharapkan dari adanya pilihan-pilihan tersebut. Dan nanti akan digambarkan dalam the expected payoff. Jadi ini adalah skema bagaimana decision making disusun secara sistematis ya. Jadi yang pertama adalah event, kemudian act, dan juga outcome payoff, dan juga consequences-nya. Yang pertama berkaitan dengan event ya. Jadi event di sini adalah unsur-unsur misalnya ada ketidakpastian tentang permintaan di masa depan, kemudian ada state of nature tadi ya yang tidak diketahui, kemudian decision making has no control over state of the nature. Jadi pembuat keputusan tidak memiliki kendali atas keadaan alamiah atau keadaan alam. Yang kedua, dengan adanya event ini nanti akan berlanjut di act atau aksi ya. Yang pertama adalah two or more course of action open to decision maker. Dua atau lebih tindakan terbuka untuk mengambil keputusan. Kemudian ada pengambil keputusan harus menggunakan kemudian pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif-alternatif pilihannya. Kemudian pengambil keputusan memilih tindakan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi nanti tergantung dari pengambil keputusannya ya, kriterianya seperti apa. Kemudian tergantung pada rangkaian keadaan. Jadi kriteria ini mungkin pertimbangannya adalah kuantitas, kemudian psikologi, sosiologis, dan sebagainya. Sehingga yang terakhir adalah outcome, payoff, dan konsekuensinya. Yang pertama kalau kita berbicara tentang payoff-nya, berarti kan kita berbicara apakah dia profit, impasse, atau rugi. Kemudian ini adalah bagaimana kita bisa menghitung expected payoff atau nilai moneter yang diharapkan ya dari adanya pilihan-pilihan yang sudah muncul tadi. Jadi rumusnya adalah expected monetary value dari AI atau decision alternatifnya sama dengan sigma dari PSC. Jadi PSG ini adalah probabilitas keadaan alam ya atau state of nature tadi. Sebenarnya kalau kita berbicara probability ini mungkin tidak terbatas. Jadi di sini kita bisa menggunakan notasi J dikalikan dengan V AS, AI dan SJ atau mengacu pada value of payoff or the combination of decision alternative dan state of nature. Jadi ini adalah contohnya di mana kita pertama fokus dulu pada decision making under condition of uncertainty. Jadi pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Jadi nanti ada sebenarnya contoh pada saat ada kepastian gitu ya, itu akan berbeda gitu perhitungannya. Jadi misalnya di sini Bob Hill, seorang investor kecil memiliki 1.100 US dollar untuk diinvestasikan. Dia telah mempelajari beberapa saham biasa dan akhirnya mempersempit pilihannya menjadi 3, yakni Kaiser Chemical, Rim Homes, dan Texas Electronics. Dia memperkirakan bahwa jika 1.100 US dollar miliknya itu diinvestasikan di Kaiser Chemicals dan pasar yang kuat berkembang pada akhir tahun, yaitu misalnya harga saham meningkat gitu ya secara drastis, nilai saham Kaisernya akan lebih dari 2 kali lipat menjadi 2.400. Namun jika ada bear market atau kondisi di mana harga sahamnya turun ya, nilai saham Kaisernya itu bisa turun menjadi 1.000 pada akhir tahun ya. Jadi di sini untuk prediksinya ditampilkan di tabel ini ya. Jadi prediksi mengenai nilai investasi yang 1.100 tadi untuk 3 saham untuk bull market dan juga bear market ditampilkan semua. Jadi untuk yang Kaiser, Rim Homes, dan juga Texas Electronics. Jadi di sini ada kondisi di mana dia
di bull market ya, atau pada saat harga sahamnya meningkat, dan bear market pada saat harga sahamnya turun. Nah, di sini disebut dengan payoff table. Jadi di sini ada beberapa pilihan-pilihan alternatifnya ya. Apakah dia harus membeli Kaiser Chemicals, Rim Homes, dan juga Texas Electronics. Nah, dari tiga pilihan ini, apakah nanti pasar itu ternyata akan bull market atau bear market, itu kan dia tidak di bawah kendalinya si Bob Hill ini. Nah, ini disebut dengan state of nature. Sehingga di sini kita bisa mempertimbangkan adanya historical record ya. Historical record apabila kita berbicara tentang bull market dan juga bear market. Jadi misalnya dengan asumsi frekuensi historis, itu misalnya kita bisa mengandalkan gitu ya data-data historis, tabel hasil dan perkiraan probabilitasnya misalnya 60 banding 40. Jadi misalnya ini adalah 0,6, ini adalah 0,4. Jadi probabilitas terjadi bull market itu adalah 0,6 ya. Sedangkan untuk terjadi bear market adalah 0,4. Hasil yang diharapkan juga disebut nilai moneter yang diharapkan atau expected payoff-nya. Jadi dengan adanya peluang ini, kita bisa memperkirakan expected payoff-nya dengan cara tadi ya, dengan rumus yang tadi, yakni misalnya 0,6 dikalikan 2.400 ya, di mana kondisinya adalah bull market, ditambah 0,4 dikalikan 1.000 ya, karena dia peluang untuk terjadi bear market pada Kaiser Chemicals. Jadi nanti nilainya adalah 1.840 untuk Kaiser Chemicals. Jadi ini untuk expected payoff-nya. Sedangkan untuk Rim Homes adalah sebesar 1.760. Sedangkan untuk yang Texas Electronics adalah sebesar 1.600 ya, didapatkan dari tadi peluang historisnya atau data historisnya sebesar 0,6 dikali 2.400 dan juga 4 dikali 1.000. Nah, jika investor telah membeli Kaiser Chemicals dan ternyata harganya itu harga pasarnya itu turun, jadi nanti nilai saham hanya akan menjadi 1.000. Jadi pada saat dia bear market pada akhir tahun. Nah, dengan adanya historical data, bagaimanapun mengungkapkan bahwa peristiwa ini atau terjadinya bear market tadi terjadi hanya 40% dari periode-periode yang lalu. Jadi peluangnya memang 0,4. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, penurunan pasar akan menyumbang 400 US dollar ke total payoff yang diharapkan dari saham. Jadi ini ya, jadi dia perhitungannya adalah yang 0,4 dikalikan 1.000 tadi. Jadi dengan adanya historical data tadi akan mengurangi peluang adanya loss tadi ya, atau adanya bear market tadi, loss karena adanya bear market. Sehingga di sini adalah hasil yang diharapkan di jangka panjang adalah 1.840 ya, setelah mempertimbangkan adanya peluang bull market dan juga bear market. Dari hasil ketiga ini, jadi yang paling besar adalah Kaiser Chemicals. Nah, hasil ini didasarkan pada yang pertama, perkiraan nilai masa depan investor dari sahamnya. Yang kedua adalah pengalaman historis sehubungan dengan kenaikan dan penurunan harga saham. Nah, harus ditekankan bahwa meskipun membeli saham Kaiser merupakan tindakan terbaik ya menurut kriteria dari expected value ini, investor masih mungkin memutuskan untuk membeli saham Texas Electronics untuk meminimalkan risiko kehilangan sebagian dari investasinya tadi. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya selain dengan adanya memaksimalkan return atau expected payoff, kita juga bisa meminimalkan risiko. Nah, ini adalah metode lain untuk menganalisis keputusan mengenai pemilihan saham mana yang akan dibeli. Jadi dengan menentukan keuntungan yang mungkin hilang karena adanya state of nature yang kita tidak diketahui ya oleh para investor pada saat membeli saham. Nah, potensi kerugian ini disebut dengan opportunity loss atau regret, penyesalan. Misalnya sebagai ilustrasi, investor telah membeli saham biasa dari Rim Homes. Jadi misalnya tadi ya memutuskan untuk membeli Rim Homes dan pasar bull terjadi gitu ya pada saat ternyata harganya itu meningkat ya untuk pasar Rim Homes. Selanjutnya misalnya nilai saham dari Rim Homes miliknya itu meningkat dari 1.100 menjadi 2.200 seperti yang diharapkan. Nah, tetapi jika investor membeli saham Kaiser Chemicals dan nilai sahamnya itu meningkat, nilai saham Kaisernya tadi kan dia meningkat menjadi 2.400 kan. Nah, dengan demikian kondisi ini
bisa dikatakan bahwa investor gagal mendapatkan keuntungan tambahan sebesar 200. Nah, tadi karena ada selisih ya, yang Kaiser Chemical kan menurut analisis tadi nilainya adalah 2.400. Sedangkan pada saat Rim Homes, kita misalnya akhirnya memutuskan untuk membeli Rim Homes. Ternyata dia nilainya meningkat juga, tetapi hanya 2.200. Sehingga di sini ada selisih 200. Nah, 200 ini mewakili hilangnya kesempatan karena tidak mengetahui state of nature. Nah, jika harga pasar memang meningkat, investor akan istilahnya regret ya atau menyesal membeli Rim Homes. Namun jika investor membeli Kaiser Chemicals dan harga pasar meningkat, dia tidak akan menyesal, yaitu jika tidak ada opportunity loss yang terjadi. Jadi di sini kita bisa menghitung expected opportunity loss-nya dari PSG. Jadi PSG ini mengacu pada probabilitas yang terkait dengan keadaan alam atau state of nature dan dikalikan dengan RAISJ atau penyesalan atau kerugian untuk kombinasi tertentu dari keadaan alami dan alternatif keputusan. Ini adalah bagaimana opportunity loss diperhitungkan ya. Jadi yang pertama misalnya pada saat stok Kaiser-nya itu akan menjadi pilihan investasi yang baik di pasar pada saat terjadi bull ya, bull market. Sedangkan Texas Electronics akan menjadi pembelian terbaik di pasar pada saat dia terjadi penurunan harga atau pada saat terjadi bear market. Sehingga sedangkan untuk yang Rim Homes adalah kondisi pasar kompromi, jadi di tengah-tengahnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk pada saat dia bull market dan juga bear market ya, kita bisa membandingkan opportunity loss-nya. Jadi pada saat dia market rise atau di bull market, opportunity loss dari Kaiser Chemicals adalah nol karena memang dia merupakan harga yang paling tinggi kan dari ketiga jenis saham ini atau pilihan saham ini. Yang tertinggi untuk yang market rise adalah Kaiser Chemicals sebesar 2.400 sehingga di sini untuk opportunity loss-nya adalah nol. Sedangkan pada saat investor membutuhkan untuk membeli Rim Homes, opportunity loss-nya adalah 200, pada saat Texas Electronics adalah 500. Dan, tetapi kita juga bisa melihat dari perspektif bear market-nya ya. Jadi di sini adalah pada saat dia terjadi bear market atau harga saham itu menurun, maka Kaiser Chemicals akan istilahnya harganya adalah sebesar 1.000. Sedangkan pada saat Rim Homes adalah 1.100 dan Texas Electronics adalah 1.150. Dari sini kita bisa melihat bahwa harga dari ketiga saham ini pada saat terjadi bear market, yang paling tinggi adalah Texas Electronics, sehingga kita bisa hitung untuk opportunity loss-nya, di mana Texas Electronics ini untuk opportunity cost-nya pada saat market decline adalah 0. Sedangkan untuk Rim Homes adalah 50 dan Kaiser Chemicals adalah 150. Jadi peluang kerugian pada tabel yang tadi itu mengabaikan pengalaman historis pergerakan pasar ya. Jadi ingat bahwa probabilitas kenaikan pasar ya adalah 0,60 ya. Jadi pada saat terjadi bull market itu peluangnya adalah 0,60. Sedangkan kemungkinan penurunan pasar adalah 0,40 atau bear marketnya ya. Nah, probabilitas dan kerugian peluang ini dapat digabungkan untuk menentukan kerugian peluang yang diharapkan atau opportunity loss-nya. Perhitungan ini ditunjukkan pada ini ya, jadi kita bisa menghitung seberapa besar kerugian yang kita bisa dapatkan. Jadi kita bisa hitungnya adalah dari 0,6 dikali 0 karena untuk yang Kaiser Chemicals tadi ya, ditambah 0,4 dikali 150. Sedangkan untuk Rim Homes, maka 0,6 dikalikan 200 ditambah 0,4 dikalikan $50 dan seterusnya. Sehingga di sini kita bisa mendapat informasi bahwa opportunity loss atau expected opportunity loss yang paling kecil adalah Kaiser Chemicals. Sehingga di sini kita tahu bahwa keputusan untuk membeli saham Kaiser Chemicals karena menawarkan peluang kerugian yang terendah yang diharapkan memperkuat keputusan yang dibuat sebelumnya bahwa tadi Kaiser Chemical akan menghasilkan hasil yang paling tinggi. Jadi sebenarnya Kaiser Chemical ini selain dia hasilnya itu paling tinggi, ternyata untuk opportunity loss-nya itu setelah kita mempertimbangkan adanya historical data tadi juga ternyata paling kecil dibandingkan dengan Rim Homes dan juga Texas Electronics. Selanjutnya kita berbicara tentang maximin, maximax, dan juga minimax regret strategies. Jadi misalkan beberapa penasihat keuangan percaya bahwa keputusan untuk membeli saham Kaiser Chemicals itu terlalu berisiko ya.
Mereka mencatat bahwa imbalannya mungkin 1.840 tadi ya. Mereka mencatat bahwa imbalannya mungkin bukan 1.840, tetapi hanya 1.000 saja ya pada saat terjadi bear market. Dengan alasan bahwa pasar saham terlalu tidak terduga, jadi tidak bisa diprediksi, mereka mendesak investor untuk mengambil posisi yang lebih konservatif dan membeli Texas Electronics. Nah, kondisi ini atau strategi ini disebut dengan strategi maksimin ya, atau eh, maksimin strategi, di mana dia cenderung pesimis ya, pessimistic strategy. Karena mereka beralasan bahwa investor akan mendapatkan keuntungan minimal adalah 1.150. Mereka yang menganut strategi yang agak pesimistis ini kadang-kadang disebut sebagai maxi miners, ya, maxi miners. Sementara itu untuk titik ekstrim yang lain atau sisi ekstrim yang lain disebut sebagai maxi maxers optimis atau optimis maxi maxers yang akan memilih saham yang memaksimalkan keuntungan maksimumnya. Nah, jika strategi maksimax mereka ikuti, jadi investor akan tetap membeli saham Kaiser Chemicals. Jadi orang-orang optimis ini menekankan bahwa ada kemungkinan menjual saham di masa depan seharga 2.400, bukan hanya 1.150, seperti yang dianjurkan oleh para maximiner. Strategi lainnya adalah minimax regret strategy. Jadi penasihat yang menganjurkan pendekatannya adalah istilahnya melihat peluang kerugian yang tadi ya, dan memilih saham yang meminimalkan penyesalan maksimum atau opportunity loss-nya. Dalam contoh ini adalah kita bisa saham Kaiser Chemical ya, dengan opportunity loss maksimum adalah 150. Jadi yang tadi ya, opportunity loss-nya adalah 150. Ingat bahwa di sini penyesalan regret maksimumnya adalah 200 untuk Cream Homes dan 500 untuk Texas Electronics. Jadi di sini untuk minimax regret strategi adalah mempertimbangkan nilai dari opportunity loss yang paling besar yang mungkin terjadi baik di market rise dan juga market decline. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk yang Kaiser Chemical akan menjadi minimax regret strategi ya, atau pilihan dari strategi ini. Karena dia kalau kalian lihat di sini dia yang paling besar gitu ya. Yang paling besar adalah untuk Kaiser Chemical adalah 150, sedangkan untuk Cream Homes yang paling besar untuk opportunity loss-nya adalah 200 ya. Sedangkan untuk Texas Electronic adalah 500, sehingga di sini yang terpilih adalah Kaiser Chemicals. Nah, ini juga salah satu contoh dari pessimistic strategy. Sebelum memutuskan suatu saham, investor mungkin ingin mempertimbangkan cara memprediksi pergerakan pasar saham. Nah, jika dia tahu persis apa yang akan dilakukan pasar, dia bisa ya, memaksimalkan keuntungan dengan selalu membeli saham yang benar. Tapi pertanyaannya adalah, berapa nilai informasi awal ini? Jadi, seberapa berharga ya, informasi awal ini? Jadi, nilai dolar dari informasi ini disebut dengan nilai yang diharapkan dari informasi yang sempurna atau value of perfect information, atau AVPI ya, AVPI. Dalam contoh ini, jika informasi yang sempurna tersedia, Bob Hill yang tadi untuk menentukan investasi tadi akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan apakah pasar saham akan naik atau turun. Jika Bob Hill memiliki informasi ini, dia akan selalu membuat keputusan yang terbaik kan. Nah, namun pertanyaannya adalah berapa harga tertinggi yang harus Bob bayar ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi di masa depan ini. Ini misalnya seorang kenalan dari Bob Hill ya yang merupakan seorang analis di sebuah perusahaan pialang besar mengatakan bahwa dia akan bersedia memberi Bob Hill informasi yang mungkin dia anggap berharga dalam memprediksi kenaikan dan penurunan pasar saham. Tentu saja di analis ini mengenakan biaya ya yang belum ditentukan untuk informasi ini. Nah, berapa jumlah maksimum yang harus Bob bayar untuk layanan khusus ini? Jadi dia dengan adanya informasi ini, Bob ini maksimal harus bayar berapa? Apakah $10, apakah $100, apakah $500? Nah, nilai informasi dari analis pada dasarnya adalah nilai yang diharapkan dari informasi yang sempurna atau value of perfect information ini. Karena investor kemudian akan yakin untuk membeli saham yang paling menguntungkannya. Jadi untuk EVPI ini kita bisa menghitungnya dari perbedaan antara hasil maksimum yang diharapkan dalam kondisi kepastian atau certainty ya, dan hasil maksimum yang diharapkan dalam ketidakpastian. Jadi ini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan untuk mengetahui nilai dari EVPI. Jadi yang pertama adalah kita bisa menghitung expected value under
certainty atau di bawah kepastian. Jadi kalau under certainty ini dia sudah bisa memutuskan pada saat dia terjadi market bull dia akan membeli apa, dan pada saat terjadi market bear dia akan membeli saham yang mana gitu ya. Sedangkan di sini kita bisa melihat bahwa pada saat terjadi market bull atau pada saat harga pasar itu meningkat, dia akan membeli Kaiser Chemicals sehingga nanti payoff-nya adalah 2.400 dikalikan dengan probability-nya, jadi sebesar 1.440. Sedangkan pada saat terjadi market decline atau bear market, maka Texas Electronics akan dibeli dengan probability of state of nature-nya adalah 0,4. Sehingga di sini adalah expected value under uncertainty-nya adalah 1.900. Sementara itu untuk yang expected value under uncertainty, di sini masih ada 3 pilihan. Jadi kita tidak pasti gitu ya harus membeli yang mana. Sehingga di sini kita perlu membandingkan dari tiga jenis saham ini gitu ya, nilai yang paling tinggi itu yang mana dengan membandingkan probabilitasnya. Jadi 0,6 dan juga 0,4 tadi ya. Kita bisa hitung dan nilainya adalah 1.840. Jadi bedanya dengan yang expected value under certainty tadi, kita sudah bisa tahu gitu ya bahwa di masa depan itu kondisi pasarnya adalah akan bull misalnya, atau kondisi pasarnya akan turun atau akan bear. Nah, di situ makanya disebut dengan under certainty karena sudah ada informasi terkait dengan itu. Sedangkan pada saat dia uncertainty, dia masih harus menentukan terlebih dahulu berdasarkan historical datanya. Tahap ketiga adalah dengan mengurangkan expected value under uncertainty dari expected value under certainty. Jadi tadi ya 1.900 dikurangi dengan 1.840. Dan ini sebesar 60. Nah, 60 ini adalah expected value of perfect information atau nilai dari kita bisa mendapatkan informasi tadi terkait dengan informasi terkait dengan certainty tadi. Nah, nilai dari 60 US dollar ini adalah untuk informasi yang mungkin diberikan oleh analis saham. Jadi intinya analis akan menjamin harga jual rata-rata adalah 1.900. Dan jika analis misalnya mengenakan 40 US dollar ya untuk informasinya, investor akan dipastikan mendapatkan 1.860 ya US dollar yang didapatkan dari 1.900 dikurangi 40 US dollar ya sebagai biaya informasi. Dengan demikian akan bermanfaat bagi investor untuk menyetujuinya yang biaya 40 US dollar tadi, karena hasil yang diharapkan atau yang 1.860 ini lebih besar daripada nilai yang diharapkan dalam kondisi ketidakpastian. Dari pada saat dia menggunakan informan, dia akan mendapatkan 1.860 ya. Asumsinya biayanya tadi adalah 40 US dollar. Sedangkan pada saat dia tidak menggunakan informan atau tidak menggunakan analis saham, maka dia bisa mendapatkan 1.840. Yang mana dia nilainya lebih rendah dari yang pada saat kondisi certainty. Namun jika kenalannya tadi ya, yang analis saham tadi menginginkan bayarannya 100 US dollar untuk layanan tersebut, berarti kan dia 1.900 dikurangi 100 US dollar kan berarti 1.800 US dollar. Logikanya memang di sini untuk investornya itu mungkin tidak perlu mempertimbangkan biaya untuk informasi tersebut karena pada saat investor itu menggunakan layanan informasi, setelah dikurangkan dengan nilai expected payoff-nya, dia ternyata lebih kecil ya daripada pada saat investor tidak menggunakan layanan informasi atau informan tadi, yang mana dia nilainya 1.840 ya. Dan pada saat dia menggunakan layanan informan yang biayanya adalah 100 US dollar, maka dia hanya mendapatkan 1.800. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sensitivity analysis dan decision trees. Jadi dalam situasi pemilihan saham yang tadi ya, serangkaian probabilitas yang diterapkan pada nilai hasil berasal dari pengalaman historis dengan kondisi pasar yang serupa. Jadi keberatan mungkin dapat disampaikan ya, bahwa perilaku pasar masa depan mungkin berbeda dari pengalaman masa lalu. Jadi misalnya tadi yang sahamnya itu 0,6 dan juga 0,4 itu mungkin berbeda di masa depan. Terlepas dari perbedaan ini, peringkat alternatif keputusan seringkali tidak terlalu sensitif terhadap perubahan dalam rentang yang masuk akal. Jadi misalnya saudara investor percaya bahwa alih-alih 60% peluang kenaikan pasar atau bull market, 40% peluang penurunan atau bear market, ternyata
ada yang percaya kebalikannya. Jadi misalnya probabilitasnya terbalik ya, 0,4 itu akan bull market dan 0,6 akan bear market. Misalnya ada yang lain, sepupu investor berpikir bahwa kemungkinan kenaikan pasarnya adalah 50-50, jadi yang 50% bull market dan 50% bear market. Sehingga kita bisa menghitung untuk expected payoff-nya untuk ketiga opsi ini. Jadi kan tadi untuk yang pilihan satu kan dia historical experience ya, historical experience-nya. Dari historical experience ini menyebutkan bahwa untuk yang pada saat dia bull dan pada saat dia bear ya, itu perbandingannya adalah 0,6 dan 0,4. Sedangkan misalnya untuk yang brothers estimate atau saudaranya investornya itu bilang bahwa misalnya peluangnya sebaliknya. Jadi pada saat bull dia 0,4, pada saat dia bear adalah 0,6. Kemudian yang cousin atau sepupunya, dia pada saat bull dan bear dia sama-sama 0,5. Nah, di sini kita bisa melihat expected payoff-nya dari setiap opsi ini. Nah, itu disebut dengan sensitivity analysis. Selanjutnya adalah decision trees. Jadi kalau kita berbicara tentang decision trees, ini sebenarnya sudah dijelaskan ya di chapter 5 ya di bukunya Lin. Jadi decision trees ini adalah gambaran dari semua kemungkinan tindakan dan hasil yang mungkin terjadi. Jadi sebuah kotak digunakan untuk menunjukkan titik di mana keputusan harus dibuat dan cabang-cabang yang keluar dari kotak menunjukkan alternatif yang sedang dipertimbangkan. Jadi seperti ini ya. Nah, 3 simpul atau lingkaran bernomor 1, 2, 3. Jadi ini, dan ini mewakili hasil yang diharapkan dari masing-masing dari 3 saham tadi yang Kaiser, RIM, dan juga Texas Electronic. Cabang-cabang yang keluar di sebelah kanan simpul menunjukkan peristiwa yang terjadi ya, naik atau turunnya pasar. Jadi pada saat dia market rise, drop, dan juga rise drop. Angka-angka ini yang di ujungnya ini itu menunjukkan perkiraan nilai masa depan ya untuk mengakhiri proses keputusan pada titik-titik tersebut. Nah, setelah kita bisa membuat decision tree ini, strategi keputusan terbaik ditemukan dengan apa yang disebut sebagai induksi mundur ya. Misalnya investor sedang mempertimbangkan tindakan pembelian Texas Electronic. Jadi kita bisa mulai dari sebelah kanan ya untuk membeli Texas Electronic antara 1.900 dan 1.150 ya. Jadi pada saat dia rise dan pada saat dia drop. Dari sini kita bisa menghitung dengan menggunakan probabilitas ya. Probabilitas yang sesuai diterapkan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Jadi dari hasil yang diharapkan kita harus mempertimbangkan probabilitasnya pada saat dia market rise dan pada saat dia market drop. Sehingga kita bisa mendapatkan 1.600 nilainya. Karena kita sudah mempertimbangkan historical data tadi. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan 1.840 untuk yang Kaiser Chemicals dan RIM Homes sebesar 1.760. Sehingga nanti simpulannya adalah seperti yang awal tadi. In the end, Kaiser Chemicals akan lebih disukai karena di sini sudah mempertimbangkan adanya market rise dan market drop untuk historical data ya dengan masing-masing peluangnya.